Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini saya berikan judul Mutiara yang Berharga, yang terdapat di dalam Matius 13 ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-46. Sekali lagi, Matius 13 ayat 45 sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Perumpamaan ini adalah tentang kerajaan sorga. Yesus Kristus adalah mutiara yang berharga itu. Perhiasan yang tidak terbilang nilainya, yang tidak terkira harganya. Orang yang memiliki mutiara yang berharga ini akan menjadi sangat kaya di hadapan Allah. Dengan memiliki harta yang berharga ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah memiliki kerajaan surga yang sudah disediakan dari Allah bagi kita semua. Jika seseorang memiliki mutiara yang indah, maka yang pasti dilakukan oleh orang tersebut adalah yang pertama, menjaga mutiara itu sebaik-baiknya. Inilah juga yang perlu kita lakukan. Ketika kita sudah memiliki mutiara yang berharga, yaitu Tuhan Yesus, kita harus tetap menjaga kepercayaan kita, keyakinan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Apalagi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus, kerajaan surga itu tersedia bagi kita. Alangkah sangat menyedihkannya kita sudah memiliki mutiara yang berharga itu, tapi kita meninggalkannya, kita melepaskannya, dan akhirnya keselamatan itu tidak menjadi milik kita. Tapi saat ini kita bersyukur kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita benar-benar mengiring Tuhan. Mutiara yang berharga itu menjadi milik kita, dan juga kerajaan surga itu tersedia bagi kita semua. Kemudian yang kedua, jika seseorang memiliki mutiara yang berharga, maka yang pasti dilakukan oleh orang tersebut adalah memakai atau menempatkan mutiara itu sebagaimana mestinya, menggunakan dengan baik dan benar. Mutiara biasanya digunakan untuk membuat kalung atau gelang ya, yang dipakai di leher atau pergelangan tangan. Di tempat yang baik, di tempat yang semestinya. Sebagai orang percaya, mari kita mau menempatkan Yesus di tempat yang semestinya. Di tempat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di seluruh kehidupan kita, di dalam diri kita. Kita mau tempatkan Yesus, mutiara yang berharga itu. Tempatkan Yesus di dalam hati kita. Kita mau memiliki kerinduan untuk selalu mengiring Tuhan, untuk selalu menyembah Tuhan, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memiliki perasaan, sikap atau sifat yang baik, yang berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian tempatkan Yesus di dalam pikiran kita. Berpikir yang positif. Menyingkirkan pikiran-pikiran yang kotor atau pikiran-pikiran yang jahat, merencanakan pekerjaan yang baik, merencanakan hal-hal yang baik melalui pikiran kita. Kemudian tempatkan Yesus di tangan kita. Kita mau mengerjakan pekerjaan yang baik, mengerjakan pekerjaan dengan cara yang baik, cara yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak dengan cara yang curang. Kemudian kita bisa menempatkan Yesus di mulut kita. Dengan kita mau memperkatakan kata-kata berkat, memperkatakan firman, kata-kata yang tidak kasar, menguatkan dan mendoakan. Dan tentunya kita bisa menempatkan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita, supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mutiara yang berharga itu bisa berfungsi dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Secara umum perumpamaan ini menjelaskan kepada kita untuk masuk dalam kerajaan surga harus rela meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus.
Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus itu bagaikan pedagang yang mencari mutiara yang indah itu. Ia tidak mau membeli atau mencari barang apapun yang lain selain Yesus sang mutiara yang berharga itu. Ia memutuskan untuk menjadi kaya secara rohani, bukan secara jasmani. Dan setelah pedagang ini menemukan mutiara yang berharga itu, ia tidak ragu menjual seluruh miliknya, menjual seluruh harta bendanya untuk membeli mutiara yang berharga itu. Nah, seperti pedagang yang menemukan mutiara yang berharga itu, maka inilah juga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saat kita ingin memperoleh kerajaan surga atau memperoleh keselamatan itu, maka kita harus yang pertama rela berpisah dengan segala hal duniawi demi mengikut Yesus. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh memiliki apa-apa di dunia ini, kita tidak boleh mengerjakan apa-apa di dunia ini, tidak. Tapi maksudnya adalah kita berani dan rela melepaskan cara hidup orang dunia, gaya hidup duniawi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, saat kita mungkin berdagang, berusaha, kita berlaku jujur, tidak mencari keuntungan dengan cara yang curang. Meskipun keuntungan yang kita terima tidak sebanyak saat orang lain melakukan ketidakjujuran, melakukan kecurangan. Tetapi kita mau mempertahankan kejujuran dan tidak mau berlaku curang di dalam usaha dagang kita. Inilah yang bisa disebut sebagai meninggalkan keduniawian, rela berpisah dengan hal-hal duniawi. Kemudian contoh yang selanjutnya bisa di dalam pergaulan dengan sesama. Kita tetap bergaul dengan orang lain, tapi kita tidak mengikuti gaya pergaulan duniawi, atau kebiasaan buruk orang-orang dunia di dalam pergaulan. Bisa saja seperti merokok, minuman keras atau bar seperti itu, Tapi kita mau tetap hidup di dalam kekudusan. Kita bergaul, tetapi kita tetap mempertahankan pergaulan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak mengikuti gaya-gaya duniawi. Meskipun dikatakan, oh kamu tidak gaul, kamu tidak keren karena tidak seperti kami. Ataupun kata-kata yang lain yang diucapkan. Tetapi mari kita mau tetap mempertahankan kesucian di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang dinamakan rela berpisah dengan segala hal duniawi. Kemudian yang kedua, untuk menerima keselamatan itu, ataupun kerajaan surga itu, yang kita lakukan adalah mengikut Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus telah melakukan hal ini, seperti yang dikatakan oleh Petrus di dalam Matius 19 ayat 27. Di dalam Matius 19 ayat 27, Petrus berkata begini, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Dan di dalam Matius 19 ayat 29 di ayat yang selanjutnya, Petrus juga bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah yang akan mereka peroleh ketika mereka mengikut Yesus? Dan Tuhan Yesus katakan, ada berkat yang luar biasa yang akan diterima saat mereka mengiring Tuhan Yesus, saat mereka mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Yesus berkata bahwa mereka akan memperoleh berkat 100 kali lipat, dan terutama adalah kehidupan kekal yang akan mereka terima. Mengikut Yesus berarti mengikuti jejak dan teladan Yesus. Ada begitu banyak jejak-jejak, teladan-teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mau ikuti teladan Tuhan, mengikuti jejak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seorang pengikut Yesus adalah seorang yang selalu bertanya kepada Tuhan, apakah yang dia kerjakan, apakah yang dilakukan itu sesuai dengan keinginannya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau tidak. Dia tidak akan menempuh jalan lain di luar dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Meskipun jalan yang ditentukan oleh Allah tidak mudah, sukar, ataupun tidak menguntungkan. Tetapi saat dia memiliki komitmen untuk mengikuti Yesus, dia akan mengikuti jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan dia akan yakin dan percaya, dimanapun dia berjalan, dimanapun dia melangkah, Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupannya. Kemudian hal yang ketiga untuk memperoleh kerajaan surga, memperoleh keselamatan yang kekal adalah mengutamakan Tuhan.
Kita tidak hanya sekedar mengikut Tuhan, tapi kita harus mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Berarti tidak mementingkan hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Tetap dan selalu fokus melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita kerjakan, di dalam segala hal yang kita rencanakan. Bahkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, yang kita perkatakan semuanya, kita melibatkan Tuhan. Itu yang disebut dengan mengutamakan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Mari melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita kembali untuk memperoleh kerajaan surga, memperoleh keselamatan yang kekal. Mari kita mau tetap menjaga mutiara yang indah itu di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita mau rela meninggalkan kehidupan duniawi, kita mau mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita melakukan semua itu, kerajaan surga itu akan menjadi milik kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini dengan sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur Engkau adalah mutiara yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau sangat berharga bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar, kebaikan-Mu yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu untuk tetap terus mempertahankan, menjaga mutiara yang indah itu dalam kehidupan kami. Kami mau tetap mengutamakan Engkau. Kami mau tetap percaya dan mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya itu menguatkan kehidupan kami dan ajar kami untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan melindungi setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.